beta 5. Nah, kalau diperkecil, nah ini transistornya, inverternya. Ya. Kalau nanti mau melihat memang ke depannya, kita lihat juga yang ended, ya. Dan daerah epitaksial memang ada, atau lapisan epitaksial ada yang bukan abu-abu, yang di atasnya P substratnya. Untuk apa dia, ya sebenarnya tadi saya bilang dia punya mungkin dopingnya tinggi, saya sudah lupa, tapi sebenarnya yang terbalik, dia punya doping yang rendah sekali, karena dia berfungsi sebagai insulator. Ya, kita ingin ingin melihat apa namanya, supaya memang tidak nanti ada kurslet di antara dua daerah. Kalau dopingnya kecil berarti resistansinya tinggi, atau ya bisa mungkin ya kita inginkan resistansi tak terhingga dari sebesar mungkin sehingga arusnya dikurangi di antara dua device-nya. Ya, tapi ini masalah fabrikasi dan bukan fungsinya. Jadi kita sebagai insinyur desain tidak punya pengaruh pada proses seperti itu, ya, ada epitaksial atau tidak. Kalau saya dapat tadi saya lihat ini, kalau mau di website ini, kalau untuk belajar juga fabrikasinya tapi cukup rumit, ya, kelihatan di sini juga ada epitaksial layer. Dan sebenarnya sekarang kita kelihatan di sini, ini dia terbalik. Kalau P substratnya memang dia sudah menjadi plusnya, karena ini harus plusnya seperti grounding. Ini groundingnya, ya, lihat grounding. Saya ingin memang resistansi kecil, ya, untuk groundingnya. Tapi untuk lingkungan saya punya transistor, atau ya transistor NMOS atau PMOS-nya, saya mau dopingnya kecil, jadi resistansi tinggi. Nah, itu disebutkan epitaksial layer. Ya, jadi bisa ada low impedance atau high resistansi, ya, itu yang fungsinya. Dan dia prevent latch up triggering. Latch up-nya nanti, karena coba saja lihat, sebenarnya di sini kalau kita cuma lihat dopingnya, ada N-well, jadi ada daerah N, nanti ada P, ada N. Jadi ini juga transistor, betul kan? Ini transistor bipolar, N, P, N. Tapi saya tidak mau dia berfungsi sebagai transistor. Jadi ini ada transistor strukturnya seperti dioda PN, ya, setiap kali ada ya P ketemu dengan N itu sudah dioda. Tapi saya mau ini dioda dalam reverse mode, dan saya mau kalau memang jadinya NPN dia juga off. Jadi di basisnya, yang ini memang P-nya, basisnya tidak ada arus yang masuk. Kalau arusnya masuk, berarti dia berfungsi sebagai NPN. Supaya arusnya memang masuk ke basisnya kecil, harus ya meningkat resistansinya. Nah, itu menjadi P-min lingkungannya. Oke? Tapi kalau waktu mungkin praktikum, kalau tidak menjawab, tidak apa-apa. Itu memang saya harus sadar itu memang tidak bisa menjawab. Karena belum ada materinya, belum terdapat. Dan sebenarnya tidak merupakan materi lagi, ya, karena kita tidak masuk ke topiknya fabrikasi. Oke, kita lanjut di sini. Di microwind. Sebenarnya saya mau ke sini, ya. Ini inversinya itu yang penting. Jangan lupa kita secara intrinsik saya tidak bisa ya tidak
memang ya karakteristiknya dari teknologinya terjadinya inversi yang sebenarnya di sini ini outputnya tidak cuma PDN tapi sebenarnya juga PDN TUN juga ini juga yang diinversikan. Ya. Oke. Nah, ini gerbang paling dasar inverter karena terdiri atas 2 transistor. Dan ini kalau kita sekarang mengembangkan konsepnya untuk gerbang berikutnya, kita lihat setiap input. Ya, kalau ini satu inputnya. Satu input, dia setiap satu input punya satu PMOS dan satu NMOS. Selalu begitu. Dia setiap input terhubung dengan satu PMOS dan satu NMOS. Harus begitu. Itu memang untuk CMOS-nya. Karena efeknya ini. Ya, supaya PUN atau PDN on, salah satunya saja. Yang terbaliknya off. Jadi kalau inverter not memang terdiri atas 2 transistor, nanti kalau seperti gerbang NAND, ya saya bilang NAND karena memang inversinya akan terjadi. Gerbang AND sebenarnya bukan gerbang logika dasar kalau kelihatan dari persepsi atau layout. Jadi NAND 2 inputnya punya berapa transistor? Empat ya. Oh ini kita sudah ke rekomendasi sana. Lalu nanti kelihatan di sini 4. Ya, ada 2 input A dan B dan masing-masing punya transistor. Tapi sebelumnya saya lihat maaf, kita mau ke rekomendasi desain dulu. Ya, tadi saya sudah jelaskan kalau rekomendasi desain kita ingin mendapat timing yang simetris. Jadi memang itu yang diinginkan. Kita selalu pilih elemennya, memang itu memang teknologi ya. Ukuran fitur sama elemen selalu 2 lambda. Kemudian LNMOS dan LPMOS sama dengan elemennya. Nah, ini L ya. Kita nanti jadi ini elemen. Oke. Ya, jadi itu memang enak karena sekarang polinnya 1 kali digambar di atasnya PDF dan NMOS sudah seperti ini. Ya, nanti sebenarnya selalu kita mendesain PMOS-nya di atasnya NMOS dan ya. Kemudian ya ini memang untuk L selalu sama dengan elemen. Kalau WN 2 kali elemen mungkin di sini tadi ini memang WN dan ini WP-nya. Jadi rekomendasi kalau saya pakai WN-nya 2 kali elemen. Masih ingat? Ya, di sini ya. Jadi kalau ln 2 lambda ini kali 2. Kemudian WP-nya saya kasih juga kali 2. WN. Jadi ini faktor 2 kali 2. Nanti dari sini ke WP
juga kali 2. Ini rekomendasi desain untuk inverter. Ya, saya bisa pilih juga mungkin WN lebih besar, tapi WP-nya sebaiknya 2 sampai 3 kali lebih besar. WN MOS karena kecepatan muatan lubang 2 sampai 3 kali lebih lambat. Jadi arusnya lebih kecil. Dan saya ingin mendapat timing yang simetris dan bisa melihat kalau WP MOS dan WN MOS sama, berarti untuk transisi, ini transisi 1 ke 0. Jadi ini nanti memang yang tarik ke 0-nya itu NMOS-nya. NMOS yang aktif dalam ini dan dia cuma 4 pikodetik. Kemudian kalau mau ke transisinya 0 ke 1, yang aktif ada PMOS dan kelihatan bahwa dia lebih lambat daripada transisi 1 ke 0, sekitar 2 kali. Jadi waktu saya coba supaya mendapat memang transisi yang sama untuk rising dan falling, bisa sampai 3 kalinya, tergantung memang ada. Ya, tapi setelah itu sudah disesuaikan mendapat falling dengan rising yang sama. Di microwave sendiri, ya, bagaimana nanti seperti saya bikin simulasinya. Kenapa tidak mau lagi? Analog tidak. Ini menarik. Coba. Ini. Ya, sebenarnya sudah cukup. Ya, kita lihat di sini mungkin pada awalnya kita tahu ini ada efeknya power up, tapi lama-lama ini 6 sama 5. Ya. Kalau biasanya maunya ini kelihatan seperti ya, di sini seperti untuk turun dia 5, untuk naik ya di outputnya 6. Jadi bisa dibilang kalau PMOS-nya harus lebih kuat lagi. Ya, bagaimana saya tambah sedikit saja di sini, saya tambah W. Ya, sampai kelihatan nanti. Nah, sekarang masih naiknya masih 6. Memang sebenarnya kecil saja ya, kita bicara pikodetik ya. Ya, kita bicara pikodetik dari kecil saja. Ya, masih 6, nah, tapi sudah mau mendekati mungkin. Tambah lagi. Nah, di mana lapisannya? Di atasnya bisa juga ya. Kita bisa tambah seperti ini saja. Nah, ini sudah mau 55, betul? Saya lihat ya. 55 semua. Kadang-kadang masih ada 6 untuk sekarang dia tambah, tapi ini efeknya lain. Tapi 55 di sini, kira-kira ya. Oke. Ya, jadi ini rekomendasi desain. Sebenarnya bisa kelihatan kalau ditaruh ada kapasitansinya di sini di outputnya bisa yang virtual. Jadi saya taruh saja
Mungkin seperti ini nanti kelihatan jauh lebih jelas efeknya. Sebenarnya sekarang kelihatan di efeknya karena kapasitansi memang tadi untuk naiknya, sekarang dia lebih cepat untuk naik. Jadi karena saya tambah banyak di sini, jadi untuk tadi saya tambah terlalu banyak, jadi harus tambah resistansi dulu, protect all, cuma di PDF-nya ya. Sekarang saya kurangi lagi karena tadi memang terlalu banyak. Masih dia. Menarik ya, saya cari. Oke, kita lihat saja. Sudah 40, mudah-mudahan sudah mendekati ya. Sebenarnya sudah lumayan dekat. Jadi ya, tapi kita cuma secara kualitatifnya melihat PMOS-nya, WPMOS-nya harus 2-3 kali lebih besar NMOS-nya. Oke. Nah, kalau kita sudah bicara lebih daripada satu input seperti tadi, ya, kalau setiap inputnya nanti terhubung, kalau untuk gerbang logika, setiap input terhubung dengan satu PMOS dan satu NMOS. Selalu begitu. Jadi kalau nanti kita bicara NAND, ya, kenapa NAND? Karena ada inversi, selalu ada. Jadi ini gerbang logika dasar kedua. Ini NAND. Ya, dia bisa 2 input, A, B, bisa juga 3 input, ada juga ya. Jadi kalau ini out, ya kalau pasti, kalau ini B ya bukan 13, B. Kalau 2 inputnya, 4 transistor. Kalau dia punya 3 inputnya, pasti 6. Karena selalu jumlah input dikali 2 sama dengan jumlahnya transistor. Ini yang satu yang harus diingat. Kemudian, kalau diketahui bahwa nanti di PMOS-nya ada 2, tadi di PUN, ada di PUN pull up, ada 2 PMOS, di PDN, di pull down, ada 2 NMOS. Bagaimana hubungannya NMOS dengan PMOS-nya? Nah, kita harus mungkin ingat, jika saya menghubungkan 2 transistor secara seri, supaya nilai X-nya bisa ditransfer ke Y, kedua-duanya harus on. Betul? Jadi kapan ini dia on? Kalau memang ini seperti under, ada under. Ya, karena A dan B harus on supaya X bisa ditransfer ke Y. Kalau paralel terbalik, bukan terbalik, tapi dia nanti memang pakai OR. Karena paralelnya cukup kalau mau bisa lewati sini, jadi A on, atau bisa lewati transistor B, jadi bisa di sini, atau bisa juga kedua-duanya. Jadi itu sama dengan operator Boolean OR. Oke? Ini untuk NMOS-nya. Untuk PMOS, kita memang ingat ada sebenarnya sama, cuma sekarang bukan kita harus bicara not, ya, karena dia 0. Supaya memang X-nya ke sini, kedua nilainya ini harus ke 0, ini harus 0, jadi dia A harus sama dengan 0 dan B harus sama dengan 0.
Mungkin saya hapus yang bagian ini. Ya. Beda tadi waktu di sini memang harus sama dengan 1. Itu sebabnya langsung bisa A samaan B. Kalau di PMOS-nya, supaya memang Y-nya ikut nanti X atau nilai X ditransfer ke Y untuk seri, berarti dia A0, karena A0-nya sama dengan 0, and B0. Dan dengan hukum De Morgan bisa juga A plus B dan baris atas. Jadi dia dan memang untuk paralel sekali lagi kalau dia pakai OR tapi dari A0 or B0. Ini saja kalau memang secara ya saya mau transfer sinyal. Kemudian saya harus memikirkan bagaimana sekarang untuk ya gerbang NAND. Ya. Kita lihat, mungkin maaf saya mau sebentar mau diganti ini supaya tidak kelihatan saja. Oke, saya stop sharing dulu, maaf supaya kelihatan lebih ke animation. Ya, begini saja nanti buka. Oke, lanjut. Karena memang lebih gampang kalau seperti ini dulu. Kita tidak kelihatan skematik dan layout. Tapi sekarang kita lihat simbol dulu. Dan di atasnya ada tabel kebenaran untuk gerbang NAND. Ya, ini simbolnya pasti sudah biasa. Karena ada mata kuliah digital logik. Rangkaian digital mungkin ya. Saya lupa namanya. Tapi yang salah satu pengajar juga Pak Samuel. Dan harus biasa. Jadi tabel kebenaran untuk 2 input, bisa 3, bisa 5 ya, tapi diketahui karena ini memang inversinya NAND, berarti dia 1 atau dia 0 jika kedua-duanya input 1. Itu memang gerbang NAND. Kemudian semua kombinasi input nanti 1. Inversinya tabel kebenaran AND. Begini. Nah, sekarang kita coba tadi saya pilih untuk 1, saya lupa saya pilih yang mana ya. Maaf. Oh. Di sini. Oke, untuk merah untuk NMOS ya. Kita ke NMOS. Jadi di mana saja sekarang ya saya lihat ini kita mulai dengan nolnya.
Kalau outputnya 0, ini melalui PUN atau PDN. Coba saya PDN atau PUN. Jadi pull up atau pull down. Lewat NMOS atau PMOS. Tidak ada yang berani? Aduh, ini PDN ya, jadi NMOS. Di mana saja saya terdapat di tabel kebenaran, outputnya 0. Kita mulai dengan outputnya 0. Berarti ini lewat PDN. Betul kan? Kemudian saya melihat untuk jadi kalau PDN berarti NMOS-nya harus on. Ya, kita lihat dulu di sini. Ya, memang sudah ada di sini jawaban. Kemudian lihat di sini. Jadi dia satu-satu. Oke. Nah, tadi satu-satunya untuk NMOS-nya seperti jadi A dan B harus satu, berarti dia berhubungan seri. Oke, jadi skematiknya sebenarnya bisa di sini kalau coba saya tahu sebenarnya ada 2 transistor NMOS terhubung secara seri. Ada A dan B. Saya tahu ini. Kemudian ini memang untuk PDN. Bagaimana dengan outputnya 1? Jelas harus PMOS-nya on. Karena ini memang harus lewat PUN. Oke? Ini untuk PMOS lagi. Anda sudah tahu. Nah, sekarang di sini saya melihat kalau 00, 01, 10, kan saya harus melihat nolnya. Sini. Ya, karena PMOS-nya dia on jika inputnya 0. Beda dengan tadi saya jelas itu saya harus melihat satunya. Ini satunya, kedua-duanya harus on. Ini fungsinya. Sekarang di sini saya lihat sebenarnya cukup kalau salah satunya on. Jadi ini seperti OR. Betul kan? Jadi A harus 0 atau B harus 0. Nah, saya kembali di sini. A harus 0 atau B harus 0, seri atau paralel. Paralel. Ya, ada A harus 0 atau B harus 0 di sini. Berarti nanti di sini saya bisa tambah transistor PMOS-nya. Jadi ini lingkaran. Jadi ada B dan ada A. Jadi memang A-nya nanti terhubung ya, di sini dan B-nya terhubung. Dan karena di atasnya memang ini source-nya, selalu source, karena source-nya selalu menuju ke satu daya atau untuk PMOS dan ke ground untuk NMOS-nya. Ini drain-nya masing-masing. Ya. Tapi untuk layout-nya tidak apa-apa, cuma harus hati-hati kalau
karena layoutnya sebenarnya drain dan source-nya simetris. Nah, di sini dia source, drain, lagi di sini dia source, dan ada drain. Dan nanti terhubung PUN dengan PDN terhubung menjadi NAND, di output NAND. Di sini, tengah. Karena nanti PUN bukan lagi NMOS dengan PMOS, ya. Saya tidak menghubungkan semua source, tapi ada semacam outputnya dari PUN dan ada outputnya PDN. Ya, dengan cuma menggunakan tabel kebenaran sudah mendapat skematik. Kemudian kalau dari skematik mau menjadi layout, saya ke microwind. Ini sekarang kita tinggalkan ini. Memang harus oke. Bagaimana sekarang saya memang mulai lagi dengan NWL-nya sedikit. Kemudian saya mungkin mulai dengan polis saja. Jadi saya tahu ada dua input. Jadi dengan dua lambdanya, panjangnya kanal, satu, sudah menjadi 3. Dua, mungkin seperti di sini supaya aman, ada 2. Saya kasih nanti kalau untuk inputnya, yang di atasnya ini mungkin A. Coba lihat di sini memang 0,2 time load-nya ya, 0,225. Oke, saya assign A. Kemudian clock lagi untuk B sudah 0,475, itu 2 kali lebih besar. Oke. Ini nanti secara otomatis. Kalau yang kedua selalu 2 kali lebih besar. Ini akan membantu karena kita ingin simulasikan tabel kebenaran. Jadi saya mau mulai dengan 00, kemudian 01, kemudian 10, kemudian 11. Dan saya mau lihat outputnya ikut outputnya sesuai dengan tabel kebenaran ini. Jadi jika saya menentukan clocknya seperti ini, itu membantu. Ya, oke. Nah, ini baru ada inputnya. Kemudian diketahui kalau NDIF-nya nanti 1 di sini mungkin sekitar dia mau berapa lambda 4 ya. Ini 4. Kita ya, saya kira-kira ya begini. Kemudian PDIF-nya saya kasih 8 untuk sementara, memang 4 tadi, sekarang kasih 8. Oke, mungkin tambah sedikit di sini. Saya nanti juga dan di sini juga 8. Oke. Nah, ini sudah dasarnya, itu semacam template untuk gerbang logika yang 2 input. Sebenarnya harus tambah VDS, ya itu ground-nya, ini ground, dan 1 kali metal 3 ya, saya kasih di sini, untuk, mungkin terlalu besar, dan dikasih VDD-nya. Oke. Kemudian sebenarnya saya lupa ini untuk dikasih pada N-nya, bisa di sini juga nanti.
Control W supaya memang terhubung ke VDD. Jadi kalau view electrical node, manualnya harus terbias dengan VDD. Dan ini sudah oke. Jadi berarti ini sudah merupakan, ini memang betul-betul merupakan layoutnya yang bisa dipakai untuk semua gerbang logika 2 input. Karena belum terhubung transistornya. Diketahui bahwa transistor NMOS-nya harus seri. Ya, kalau serinya memang tadi saya bilang mulai dari di sini dengan B-nya, tapi mungkin saya ganti, mungkin terbalik karena sebenarnya tidak apa-apa, di bawahnya A, baru ke B-nya. Sini. Kalau berarti kalau dia ini A-nya, transistor A, seperti ini, Ctrl W bikin kontak di sini dan kontak di sini. Kemudian ada metal juga hubungannya. Ini sekarang source-nya A dengan drain-nya B. Ini. Kemudian kalau ini sebenarnya nanti kalau outputnya, outputnya karena untuk di drainnya transistor B nanti sudah menjadi output. Ini outputnya. Tapi saya mungkin dibilang lambda. Nah, dia seperti variabel saja. Kita nanti mau lihat di simulasi output seperti ini. Nah, ini memang sudah untuk PDN, pull down network. Karena dia seri. Nah, itu sebabnya itu memang kalau sudah tahu ini, oh kita mulai dengan drain, dengan source-nya terhubung dengan VSS atau VDD-nya. Bagaimana untuk di sini? Saya tahu sebenarnya A dan B masing-masing karena paralel terhubung dengan VDD-nya. Dan source-nya, kalau drain-nya di sini, drain-nya transistor B dan terhubung juga. Ya, jadi saya pilih untuk sebenarnya ada lebih daripada satu solusi, tapi saya pilih di mana nanti ya drainnya mungkin di sini kita begini. Oke, jadi tidak apa-apa ya kalau ada tidak terlalu rapi seperti ini sudah cukup, tapi mungkin untuk source-nya B, salah ya. Kemudian dan satu saya tadi lupa ini untuk sini. Nah, paling sedikit satu begini. Sudah, di atasnya. Oke, terhubung. Oke, jadi kita lihat sebenarnya ini paralel untuk B dan C. Dan ini sudah fungsinya sama dengan ini di skematiknya. Karena source-nya di sini, source-nya di sebelah kanan juga transistor, nanti drain-nya terhubung dan terkoneksi dengan output-nya lambda. Dan NMOS-nya seperti ini. Kita lihat outputnya
Terus di mana nanti? Oke. Ya, bisa melihat sebenarnya selalu terlalu cukup 2. Begini dia. Nah, kalau kita mulai dengan ini 0, 0. Jadi A sama 0, B sama 0. Kemudian A sama 1, dan kemudian A0, B1, kemudian A1, B1. Nah, ini sama dengan tabel kebenaran, ya, urutannya. Oke, ada cuma memang B-nya 1 dulu, tapi ya, itu begini. Nah, kemudian kalau di NAND, salah satunya 0, berarti outputnya 1. Oke? Salah satunya inputnya 0, berarti outputnya 1. Betul. Kalau satu-satunya, karena ini serinya, berarti outputnya 0. Nah, ini memang fungsinya NAND. Oke? Dan seperti tadi, ini memang sama dengan skematik yang sudah tulis saya di sini. Supaya tidak mengganggu, ya. Oke, nah, kita lihat seperti ini. Dan yang berikutnya, kalau mau layoutnya memang ini lebih rapi daripada punya saya tadi. Tapi sama, ya. Kalau melihat mana N-nya di bawah, B mas di atasnya. Ini dia. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Bagus. Jangan lupa saya punya di sini compile one line. Cuma kalau mau untuk NAND 2 input ini, ya. Ini 2 input. Jadi dia punya ini untuk yang gelombang, tanda gelombang itu untuk not, baru yang ampersand untuk AND. Begini. Dan yang menarik sebenarnya bisa juga 3. Ini memang untuk 3 input. Nah, kalau compile, ini menjadi yang 3 input di bawah. Nah, kalau saya lihat 3 inputnya, saya lihat 3 transistor seri. Dan 3 transistor untuk PMOS-nya, dia paralel, terhubung paralel. Bisa melihat ini kan paralelnya. Oke. Ya, jadi dia sedikit lebih rapi, dan kita lihat karena memang di sini NDIF-nya dan PDIF-nya terhubung. Kalau di atasnya sebenarnya bisa juga. Saya cuma pakai metal di sini. Sebenarnya bisa lebih rapi, bisa lebih dekat kedua-dua polinya. Tapi untuk sementara, karena itu kalau mau lebih menjadi layout lebih optimal, ya bisa seperti di bawah. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke gerbang NOR. Yang sama. Tadi kita mulai lagi dari outputnya 0. Sekarang ada 3 di sini. Ini memang untuk PDN. Ya, PDN. NMOS. Jadi NMOS-nya on. Baru saya harus lihat di mana nanti kalau NMOS-nya on, harus melihat yang satunya. Nah, kalau satu di sini saya lihat, kalau dia PDN-nya on, berarti salah satu inputnya 1.
Kalau salah satu inputnya 1, kalau saya lihat ini memang bisa dibilang ini sama dengan OR atau paralel. Nanti ini menjadi paralelnya. Karena ini dia. Kalau salah satunya itu paralel di bawah ini. Kemudian dari saya tahu PDN-nya paralel, dan untuk PUN bagaimana? Memang PMOS-nya on, dan saya melihat inputnya yang 0, dan saya lihat memang kedua-duanya harus 0. Jadi ini sama dengan Anda di PMOS. Kalau Anda di PMOS berarti seri. Ini seri. Nah, sudah bisa melihat sebenarnya skematiknya terbaliknya dengan NAND. Oke, ini dia. Jadi seri di PUN, ini PUN, ini seri, dan paralel di bawah di PDN. Ya, paralel. Oke. Nah, dan sekali lagi kalau ini membantu nanti khususnya selalu di mana drain-nya, di mana source-nya. Kalau untuk seri, ya ini source untuk transistor PMOS A, baru drain. Karena seri nanti ini lagi seri dan ini drain-nya. Untuk NMOS-nya memang lebih gampang karena masing-masing di sini source dan ini drain. Kemudian drain-nya nanti terhubung menjadi output-nya. Nah, karena dia terbaliknya, kita lihat sekarang layout-nya di atasnya seri, di bawahnya paralel. Karena paralelnya kedua-duanya terhubung ke ground-nya. Kalau seri pasti cuma salah satunya yang terhubung ke sini ya. Serinya satunya terhubung dengan ground, dan di atasnya memang ke VDD-nya, ke daya kedua-duanya di sini terbalik. Oke, ada pertanyaan? Ini sedikit lebih cepat, tapi karena prinsipnya sama dengan NAND. Coba sedikit, Pak. Ya, silakan, Mas Ahmad. Itu tadi ya, merujuk ke ini seri dengan paralel. Itu dia merefer kemana itu, Pak? Maaf lagi yang pertanyaan ini kalau seri paralel? Iya, yang seri dia pakai rangkaian seri itu kan tadi dihubungkan dengan tabel kebenaran. Begitu ya? Iya. Oke, coba bagaimana tadi, Pak? Oke. Iya. Kalau saya biasanya saya mulai dari kalau tabel kebenaran melihat outputnya, kalau dia 0, itu saya mulai dengan 0-nya karena saya mulai dengan pull down. Kalau 0-nya outputnya pasti lewat pull down. Iya. Ya, pull down-nya ke ground. Jadi itu lewat ada jaringan pull down itu terdiri atas NMOS-nya. Iya, betul. Jadi saya tahu kalau NMOS-nya on, ini di on-nya, memang on-nya berarti saya harus lihat semua satunya. Karena NMOS-nya, ini sekarang input-nya AB. Saya dari output ke input, dan saya tahu ke depan NMOS-nya dia on,
atau tertutup jika Ya. inputnya 1. Jadi saya lihat semua satunya. Dan saya lihat kombinasi atau hubungan input A dan B seperti AND. Iya, betul. A harus 1 atau B harus 1. Betul? Iya. Ini saya memang ambil dari tabel kebenaran saja. Kemudian saya ke sini, dan saya tahu kalau seperti ada yang seperti OR, ya, Ya. A harus 1 atau B harus 1, itu menjadi paralel. Oke, ya. Kalau kalau sekarang untuk outputnya 1, nah itu memang pull up network. Iya. Jadi saya lihat PMOS-nya yang on, karena pasti harus on. PMOS-nya on jika inputnya 0. Jadi saya lihat 0-nya. Memang di sini gampang karena cuma ada satu Cuma ada satu. kombinasi. Iya. Jadi kedua-duanya harus 0. Kedua-duanya harus 0. Ini sama dengan yang Seri ya. seri di atas. Iya. Jadi kesimpulannya PMOS-nya untuk NOR seri dan NMOS-nya untuk NOR paralel. Ya. Nah, itu memang nanti kalau dari skematik nanti diterjemahkan, memang tadi saya sudah menggambar atau saya secara manual ya bagaimana bisa, tapi hasilnya seperti ini. Artinya pull up itu tidak selamanya tidak harus seri atau ini ya, tergantung itu. Betul. Itu bisa lain. Tapi yang jelas pull up-nya di atas dia terhubung dengan VDD dan pull down terhubung dengan VSS. Dan ada karakteristik kedua, pull up terdiri atas PMOS. Iya, betul. Tidak ada NMOS di pull up, tidak bisa, ya. Karena ingat dia tidak bisa transfer satu dengan baik. Jadi semua itu di pull up PMOS. Kalau itu yang seri di atas itu D dengan S terhubung. Bagaimana tahu harus D dengan S? Atau memang begitu hukumnya? Kalau seri harus D dengan S, drain dengan source. Oh, yang ini di tengah. Yang pull up itu. Kalau kita sebenarnya ini cuma membantu nanti untuk melayout. Tidak dalam layoutnya kita sebenarnya tidak bilang lagi source. Mungkin ya juga pasti source-nya selalu untuk PMOS-nya dia lebih menuju ke VDD. Saya tidak tahu menjelaskan, tapi melihat memang di PMOS-nya menuju, kalau S-nya dia lebih dekat VDD-nya. Kalau drain-nya dia harus lewat kanal baru bisa ke source, baru bisa ke VDD. Ya, kalau di NMOS-nya source-nya lebih dekat atau mendekati lebih ke ground. Ya, atau bisa juga source-nya lebih terhubung lebih dekat ke ground daripada drain-nya. Jadi itu sebabnya untuk transistor yang mungkin di serinya yang sedikit mungkin yang satu yang ini ya. Kenapa ini ini mungkin ya sedikit. Nah, ini karena memang kita lihat transistornya ada dua terminal. Yang terminal yang lebih dekat VDD-nya dianggap source. Karena kita selalu transfer, kita bisa juga kita transfer dari source ke drain. Kemudian drainnya ini terhubung dengan source berikutnya karena lagi dari source ke drain, bisa juga begitu. Karena memang ini kita mentransfer ya seperti ini. Satu ya. Ya, di sini ya memang ada dua pilihan di sini. Kalau di sini bisa dua pilihan karena paralelnya. Tapi lagi kita selalu transfer dari source ke drain. Jadi ini ada kalau serinya dua kali mentransfer. Jadi untuk PMOS kedua memang dia nanti ambil dari drain-nya hasilnya, kemudian transfer ke drain. Itu sebabnya dia memang seperti ini. Oke. Dan perhatikan
Sama-sama, itu pertanyaan bagus. Sama di sini lagi kita melihat ada inversinya secara intrinsik. Jadi karakteristiknya di teknologi CMOS sudah terjadinya inversi selalu. Jadi kalau untuk tadi, tadi mungkin lihat saja untuk 00 memang menjadi 1, ada inversinya. Ya. Itu sebabnya ada sebenarnya cuma 3 gerbang logika dasar. Ada NOT, ada NAND, ada NOR. Kalau kita lanjut, ini mungkin saya mau ke AND, kita sudah harus pakai inverter, tambah inverter. Tidak ada cara lain. Ya, kecuali saya, kalau saya ganti pull up-nya nanti, atau bukan PMOS-nya, masuk di pull down, dan NMOS masuk ke pull up, itu bisa menjadi gerbang logika Anda yang cuma ya yang beda ya. Oke, saya kasih lihat mungkin sebentar lagi mungkin. Oh ya, itu bagus ya, saya bisa kasih lihat. Ya, itu sebentar lagi. Tapi biasanya memang harus tambah inverter. Jadi kalau Anda ini ada 2 input, ada 2 poli, tapi hati-hati kalau inverter ini lagi ada input, karena ada input lagi di sini. Karena ini outputnya NAND. Ya, ini outputnya NAND menjadi inputnya inverter baru ke AND ini. Ini AND. Jadi ada poli lagi. Ya, tapi di sini memang ada nanti A dan ada B. Di sini. Itu saja. Ya. Kalau kadang sebenarnya di sini terdiri kalau Anda 2 inputnya karena tambah inverter, kalau ini inverternya selalu 2 transistor, NAND 2 input 4 transistor, dari dia 6 transistor. Ya. Kalau saya tanya seperti ada kuisnya, kalau Anda 6 input, berapa banyak transistor? Jadi 6 input tambah kali 2 ya. plus 2. Plus 2 yang untuk inverter. 1 kali inverternya. Jadi dia 14. Kalau NOR ya, 4 input, itu saja. 4 input kali 2, 8. Tidak ada plus 2 untuk inverter. Cuma Anda dan juga OR-nya, kita lihat OR, ini OR-nya pasti sama ya. Dia begini. Tambah input, inverter. Nah, sebenarnya ini sudah, kita cuma sampai di sini, itu sebabnya bisa saya kasih lihat, kalau ini tadi dibilang NAND ya, masih ingat ini saya punya, ini mungkin dihapus di bawah. Oke. Saya bisa menjadikan ini AND. Kalau saya tidak salah, saya harus mudah-mudahan saya berhasil. Jadi saya ganti saja ini. Mudah-mudahan cukup kalau begitu. Ganti saja yang VSS dengan VDD. Jadi terbalik sekarang. Jadi ground-nya ke atas dan VDD ke bawah. Oke. Sekarang kalau 1-1 dia mentransfer 1. Betul? Dari kita di sini VDD-nya dia 1. Ya. Jadi kalau kedua-duanya nanti on, ini seperti Anda. Ya, sekarang menjadi bukan NAND tapi Anda. Oke. Kita lihat. Ya, apa yang terjadi? Mungkin more-nya lagi. Oke, di sini saja. Jadi ini 00, 01, 10, 11. Tidak bagus gambarnya, Pak. Oke, dari sekarang tapi ketahui kalau PMOS-nya tidak bisa turun sampai ke 0. Betul. Yang minggu lalu. Tapi di sini sebenarnya dia 0, 0, 0, baru 1. Ya. Oke?
Nah, ini mungkin saya bisa tadi memang sebenarnya kemarin saya ganti ini versi 2. Sudah lupa saya ganti apa. Saya mau ganti dulu. Ya, saya manipulasinya VT0. Saya mau kasih kecil. Jadi mungkin 0,2. Ini nanti. Ini dia tadi. Demos dan NMOS di atas. 0,2 ya. Jadi untuk masih yang tegangan ambang. Saya pilih seperti ini. Kemudian saya buka ini. Tapi gini ini lebih ya, coba lihat di sini. Memang ya sekarang lebih ya, kita lihat 0 0 0 1. Nah, ini sama dengan under, betul? Ya. Kalau 0 0 0, 0 1 0. 1-0. 01 juga 0. Baru 11 ini 1. Cuma ini satunya tidak seperti 1, tidak sampai VDD, tidak sampai ke 1,2. Ya, ini memang ya, kalau saya ganti cuma VDD dengan VSS atau ground dengan satu daya, sebenarnya saya mendapat under. Cuma under ini kurang baik. Di sini sebenarnya kalau ya, itu memang seperti itu. Jadi itu bisa menjadi bahaya, karena bahaya setiap kali terjadinya ini masih, sebenarnya saya sudah kurangi tegangan ambang, tapi tegangan ambang biasanya lebih besar. Saya biasanya dikasih lebih besar supaya konsumsi daya lebih kecil, di low power, menjadi low power. Tapi kita kadang lihat ada semacam riak seperti di sini. Nah, ini kalau sebenarnya nolnya, tapi kalau dia nanti lebih besar, ya, khususnya saya kembali ke teknologi yang seterusnya, yang ini, dan kelihatan mungkin ya semacam riak di sini. Bagian ini sudah bahaya karena ini sudah mendekati VDD setengah. Karena belum jelas ini dianggap nanti 1 atau 0. Jadi jadi itu bisa menjadi bahaya di sini. Oke. Ya, mudah-mudahan sudah jelas ya, kita bisa main dengan teknologi di sini dan melihat semua itu memang sebenarnya masuk akal ya, kalau kita mengembangkan, merancang gerbang logika dengan langkah-langkah seperti ditunjukkan pada pertemuan ini. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, mungkin sudah cukup untuk hari ini. Dan coba lihat nanti ya, sudah ada nanti untuk modul praktikum ketiga. Ya, kita nanti akan mendesain gerbang logika NOT atau inverter. Ya. Bisa saya klarifikasi dulu Pak ya? Ya, silakan. Tadi Bapak bilang gerbang dasar itu nanda, nor dengan not. Begitu Pak ya? Betul. Apakah bukan anda kemudian or dengan not? Jadi ini kita memang ini persepsi layout.
Oh begitu ya. Ya, persepsi layout ini paling kalau kita lihat tadi layoutnya sebenarnya untuk kenapa Anda Ya. tidak disebut gerbang logika dasar. Saya tidak mau bilang salah, tapi kalau sebenarnya sebagai layoutnya, kenapa tidak? Bentar. Karena di sini dia tambah inverter. Jadi dia tambah satu gerbang logika dasar untuk menjadi fungsi Anda. Iya. Itu bukan dasar lagi. Ini sudah ada hubungan dua gerbang logika dasar. Jadi tidak dasar lagi. Yang dasar ada Anda dan inverter. Karena Anda, Nanda dan not dan nor. Cuma 3. Semua gerbang logika lain sudah adalah kombinasi dari 3 gerbang logika dasar ini. Sebab kalau Nanda Ini cuma istilah saja. ya, Ya memang sebenarnya nanti mau merancang, maaf ya, silakan. kalau Nanda kan bisa dari Anda dengan not. Jadi dia bukan dasar lagi karena dia dari Anda dengan not. Bagaimana? Betul. Iya. Itu yang Soalnya Anda. kemarin saya mengajar rangkaian digital, ya karena latihan, jadi saya bilang yang penting sudah tahu and, or, Anda, or dengan not. Yang lain itu pasti jalan karena sudah ini kan Nanda itu sudah ada Anda, lalu nanti ada di belakangnya ada not. Jadi nanti dia jadi Nanda. Jadi saya waktu Betul. dasarnya ya. Itu betul juga, itu betul. Oke. Karena kita lihat kalau itu persepsi apa? Itu persepsi algebra apa itu yang boolean, algebra Oh iya, boolean. iya betul Pak, ya. Itu persepsi beda. Kalau ini persepsi layout. Layout ya, gitu. Oke, ya. Dan juga ini persepsi layout teknologi CMOS. Oke, ya. Cocok. Ya, karena tadi saya tunjukkan sebenarnya saya bisa bikin, saya ganti saja VDD dengan VSS-nya. Sebenarnya juga Anda. Jadi ini bisa disebut gerbang logika dasar karena tidak perlu inversi pada outputnya. Cuma dia kurang baik karena dia punya noise margin, ya, noise margin lebih kecil. Outputnya terlalu dekat dengan VDD setengah. Ya, betul. Ya, tidak turun sampai 0 atau VDD. Jadi itu memang persepsi, ini persepsi layout. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi dari mahasiswa? Tidak ada lagi ya, jadi cukup untuk hari ini. Sampai minggu depan, mudah-mudahan jelas menurut praktikum. Kalau ada pertanyaan tolong langsung lewat emailnya atau ketua kelas. Bisa juga hubungi saya lewat WA. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.